saudara untuk membuka firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Saya beri judul renungan firman Tuhan hari ini, mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kita baca secara nyaring dua ayat ini. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Satu pagi di rumahnya Pak Budi terdengar suara dari arah dapur. Preng. Pak Budi yang lagi ada di teras, dia kaget sekali dan dia teriak, "Inem, ada apa? Apa yang kamu pecahkan kali ini?" Lalu Mbak Inem ini datang dan dia bilang, "Pak, mohon maaf saya nggak sengaja memecahkan seperangkat cangkir yang Bapak baru bawa pulang kemarin." Si bapak langsung marah dan bilang gini, "Kamu tuh kalau kerja ceroboh sekali." Lalu si Inem bilang, "Mohon maaf Pak, ampuni saya. Aduh nggak sengaja, sorry Pak, sorry. Maaf. Kamu nggak tahu itu set cangkir mahal sekali. Masa cuma dengan maaf tuh gampang." Lalu Inem bilang, "Aduh Pak, maaf banget. Ini udah pecah, gimana ya? Ya udah gini deh Pak, saya akan gantikan ya Pak." Lalu Pak Budi bilang, "Ya bagus itu kamu tahu diri mau menggantikan cangkir saya yang kamu pecahkan." Lalu si Inem bilang ini, "Iya Pak, nanti saya belikan yang baru dengan gaji saya Pak. Tapi ngomong-ngomong mohon maaf nih ya Pak, karena saya memecahkan cangkirnya, mohon maaf banget Pak. Bapak kan belum bayar gaji saya tuh dari bulan lalu. Karena itu saya terpaksa sekali minta gaji saya cair Pak bulan ini." Lalu Pak Budi bilang, "Aduh bentar, kalau kayak gitu kita impas. Bulan ini saya lagi gak punya gaji, jadi gak apa-apa kamu tunda dulu pembelian cangkirnya. Kita selesaikan bulan depan. Kalau saya udah punya uang nanti saya bayar gaji kamu." Dari ilustrasi ini kita melihat bahwa terkadang kita ini menjadi orang yang tidak mau mengampuni. Karena memang pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah. Ada satu quote yang bilang gini, "To err is human, to forgive is divine." Untuk melakukan kesalahan itu adalah satu perkara yang sangat manusiawi. Kita semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Karena itu dikatakan melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Tetapi mengampuni itu adalah satu hal yang ilahi. Pengampunan itu sulit betul saudara. Apalagi kalau kita melihat pengampunan itu sebagai hak kita. Kita bilang enak aja, cangkir sudah pecah cuman bilang mohon maaf. Itu kan saya yang dirugikan, hak saya itu. Karena itu seringkali orang tidak mau mengampuni karena kita melihat pengampunan itu adalah hak yang kita pegang. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa pengampunan adalah sebuah kewajiban, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 ada sebuah perumpamaan. Ada seorang yang berhutang kepada raja, dia berhutang 10.000 talenta. Kalau saudara konversikan dengan uang pada saat itu, 10.000 talenta itu besar sekali. Saya kasih ilustrasi. 1 talenta itu sama dengan gaji orang sehari dikali 6.000 hari. Jadi 1 talenta itu gaji orang 6.000 hari. Karena 6.000 dinar, 1 dinar itu 1 hari. Jadi kalau 10.000 talenta dikalikan 6.000 dinar menghasilkan 60 juta dinar. Artinya orang punya utang 10.000 hari, 10.000 talenta, kalau mau dibayar dengan orang yang bekerja setiap hari, dia itu harus bayar 60 juta hari.
Atau kalau dikonversikan 192.307 tahun. 192.307 tahun. Siapa sih yang bisa hidup selama itu? Orang ini punya utang sama raja 10.000 talenta. Raja bilang, oke, kamu pasti gak akan bisa bayar. Karena itu jual anakmu, jual istrimu, jual asetmu, semua harta bendamu untuk melunasi hutang ini. Tapi karena raja melihat, dia belas kasihan dan dia bilang, udahlah, ya udah saya hapus aja utangnya. Lalu orang ini dengan berbahagia dia keluar dari istana raja. Dia jingkrak-jingkrak, dia bilang, aduh untung saya hutangnya dihapus. Di persimpangan jalan dia ketemu sama temennya. Lalu ketika ketemu sama temennya dia ingat, temennya ini punya hutang sama dia. Hutangnya 100 dinar. 100 dinar itu setidaknya kalau mau dilunasi dengan gaji per hari, itu bisa dilunasi kurang dari 4 bulan saudara. Bandingkan dengan 192.000 tahun dibandingkan dengan 4 bulan. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Orang ini langsung tangkap temannya yang berhutang 100 dinar, dia cekik, dia bawa, dia masukkan ke dalam penjara. Kemudian raja mengetahui hal ini dan raja menjadi marah sekali. Dia akhirnya menghukum orang yang punya 10.000 talenta hutangnya itu. Karena orang yang telah diampuni, dia tidak memberikan pengampunannya kepada orang lain. Saudara, kekristenan, di dalam kekristenan kita mengampuni bukan untuk diselamatkan. Kita mengampuni bukan untuk dapat pahala. Kita mengampuni bukan untuk selamat, bukan untuk dapat pahala, bukan untuk dapat sorga. Tetapi justru kita mengampuni karena pertama-tama kita sudah diampuni terlebih dahulu. Karena itu dari kisah tadi baru kita bisa membaca ayat ini. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Tanpa cerita utang tadi, kita memiliki pengertian yang salah. Seakan-akan keselamatan kita, pengampunan kita tergantung dengan usaha kita. Kita mau mengampuni orang atau enggak. Tetapi dari cerita yang tadi kita melihat, kita pertama-tama sudah terlebih dahulu diampuni. Karena kita sudah diampuni, maka sudah jadi kewajiban bagi kita untuk mengampuni orang lain. Tombol penentunya tidak ada di tangan saudara. Tombol penentunya adalah pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan ketika saudara diampuni oleh Tuhan, saudara harus mau mengampuni. Karena itu ayat yang tadi berkata Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan ini satu hal yang universal saudara. Kita keluar dari gereja, rasanya ke agama yang lain pun pengampunan itu sesuatu hal yang dipuji. Tetapi kekristenan berbeda karena standar pengampunan itu bukan pada diri kita. Tetapi firman Tuhan bilang, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, maka kamu harus saling mengampuni. Kita telah diampuni sehingga kita mengampuni. Tapi hari ini kita akan melihat, emang pengampunan seperti apa yang Tuhan Yesus berikan? Firman Tuhan berkata sebagaimana Yesus mengampuni, kita harus mengampuni. Maka hari ini kita akan melihat ada 3 karakteristik pengampunan Yesus yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kiranya 3 karakteristik ini menjadi karakteristik kita ketika kita mengampuni orang lain. Yang pertama saya lihat Tuhan Yesus ketika mengampuni, dia memberikan pengampunan tanpa syarat. Lukas 23 ayat 34 berkata, ini Yesus yang bilang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka, apa baca bersama saya? Tidak tahu apa yang mereka
perbuat. Seringkali ketika kita mau mengampuni, kita bilang gini sama Bapak, Bapak ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Atau kita bilang karena mereka menyesal akan apa yang mereka perbuat. Atau kita bilang karena mereka berjanji akan berubah, maka Bapak ampunilah mereka. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada seorang kepala bagian bekerja di Standard Oil, perusahaan Amerika Serikat yang besar sekali yang dimiliki oleh konglomerat namanya J.D. Rockefeller. Ada seorang ini, dia melakukan kesalahan transaksi sehingga perusahaan rugi 2 juta dolar. 2 juta uang yang mahal, saudara. Kemudian direksi mengadakan rapat dan akhirnya sebelum dipanggil, jadi Rockefeller memimpin rapat ini dan bilang, ini orang dipecat atau enggak ya? Diampuni atau dibiarkan aja kita tendang? Lalu dia mengeluarkan sebuah buku kecil, dia tulis nama orang ini di atasnya. Lalu selama 10 menit ke depan, Rockefeller hanya diam. Dia menulis di buku itu dan pada akhirnya dia membuat kesimpulan. Saya telah menghitung perbuatan baik orang ini selama dia melayani, selama dia ada di dalam perusahaan ini. Ini orang lama, jadi dia udah membuat banyak keputusan. Dan jadi Rockefeller bilang, setelah dikalkulasi, keuntungan yang dia dapatkan dari keputusan-keputusan lain yang telah dia buat, jumlahnya itu kalau tidak sama melebihi sedikit dari 2 juta dolar. Jadi kalau kayak gitu kita simpulkan aja, kita akan memaafkannya. Dan ketika orang ini dipanggil dia bilang, kita akan maafkan kamu karena ternyata keuntungan yang pernah kamu berikan kepada perusahaan itu sama atau lebih besar daripada kerugian yang kamu lakukan dari keputusan yang kemarin. Manusia seringkali memiliki neraca perhitungan ketika kita mau mengampuni. Saya hitung dulu nih, kalau dia udah pernah baik sama saya, ya udah ada kesalahan saya maafkan. Kalau dia datang sama saya meminta maaf, saya akan maafkan. Tapi kadang-kadang di sisi lain ketika kita mau mengampuni, kita punya syarat yang bahkan tidak bisa dipenuhi. Pernah dengar seperti ini? Saya akan mengampuni. Nanti kalau dia bisa melangkahi mayat saya dulu. Berarti kan kita udah keburu meninggal, saudara. Atau ada yang bilang gini, saya mau mengampuni dia nanti kalau 1 hari matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Artinya gak akan pernah kita mengampuni orang itu. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita baca ini, kayaknya kurang kebayang ya. Mengampuni kayaknya susah. Apalagi kalau kita benar-benar tahu kapan Yesus mengucapkan kalimat ini. Kalau saudara baca, Yesus mengucapkan kalimat ini ketika dia ada di salib, saudara. Ketika dia sedang tergantung, ketika orang-orang di bawah ini sedang mengolok-olok. Ketika para prajurit Roma sedang membagikan undian untuk menjual jubah Yesus. Ketika dia baru digiring semalam-malaman. Ketika paku masih terasa. Kadang kita bilang saya mau mengampuni orang nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi Yesus mengucapkan saat disalib dia lagi menderita. Dia bilang, Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Orang yang salah mengerti Yesus. Orang yang memfitnah Yesus. Orang yang menangkap Yesus, yang mencambuk Yesus. Yang menjatuhkan vonis. Yang menyalibkan Yesus. Dan saat disalib, sebagai manusia dia sakit, saudara. Tergantung, telanjang, dihina. Tapi dia bilang, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang ini tidak pernah berjanji, Yesus nanti saya mau berubah kalau engkau udah meninggal, terus nanti mungkin bangkit saya mau berubah. Enggak. Tidak pernah orang-orang ini berjanji untuk berubah. Tidak pernah orang-orang ini meminta maaf. Bahkan saya rasa sama seperti yang Yesus katakan. Mereka tidak menyadari
apa yang telah mereka lakukan. Karena itu firman Tuhan menunjukkan kepada kita di dalam Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Ini adalah sebuah ayat yang menunjukkan betapa kasih-Nya pada kita. Dia memberikan pengampunan tanpa syarat. Sebelum tunggu kita pun Tuhan sudah mengampuni. Matius 5 ayat 38 sampai 44 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus memberikan pengampunan yang meskipun, bukan pengampunan yang asalkan. Di dunia ini orang bisa bilang mengampuni, tapi saya rasa karakter pengampunan Yesus itu tidak ada pada orang dunia. Kita hanya menemukan pengampunan tanpa syarat. Meskipun dia jahat, saya tetap mau mengampuni. Meskipun dia belum bertobat, saya tetap mau mengampuni. Meskipun dia belum pernah minta maaf sama saya tetap mau mengampuni. Meskipun saya menderita kerugian, tapi saya tetap mau mengampuni. Bukan pengampunan yang asalkan. Yesus memberikan pengampunan juga bukan karena orangnya layak untuk diampuni. Kadang kita bilang gini, kalau dia layak diampuni, saya ampuni dia. Tapi orangnya seperti itu. Karena itu saya gak mau mengampuni dia. Tapi kita lihat orang-orang yang menghina, mencaci, menista, menyalibkan Yesus tidak layak untuk diampuni. Tetapi tetap Yesus mau mati untuk mereka. Karena begitu besar kasih Tuhan buat manusia. Apakah hari ini saudara belum mau mengampuni karena orang itu tidak layak untuk diampuni? Ataukah saudara masih menunggu pengampunan karena ada satu hal yang saudara ingin mereka lakukan kepada saudara? Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, mari belajar seperti Yesus yang mengampuni tanpa harus ada syarat. Yang kedua, karakteristik pengampunan Yesus bukan hanya tanpa syarat, dia mengampuni juga tanpa batas. Pengampunan tanpa batas kita bisa lihat di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Lihat ya, neracanya tuh masih kuat. Tuhan, saya ngampunin dia berapa kali nih? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau 7 kali? Dia tanya, sampai 7 kali. Tetapi Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ada seekor kucing dipelihara oleh sepasang suami istri, kebetulan ini kucing punya istrinya. Gak berapa lama istrinya melihat karpet kesayangannya hancur karena sama si kucing dicakar-cakar. Dan istrinya jadi sedih, dia kesel. Dia tahan marahnya dan dia bilang sama kucing, kucing 1. Terus dia melakukan hal-hal yang lain, dia kerja siang-siang, kemudian menjelang sore dia mau memandikan kucing ini. Dia mau ambil si kucing, dia mau bawa ke kamar mandi, tapi ketika on the way ke kamar mandi si kucing mencakar si istrinya lagi. Sehingga di sini tangannya yang bagus, yang mulus jadi kena cakar banyak sekali. Si istri ini kesel banget. Lalu dia taruh kucingnya dan dia bilang, kucing 2. Waktu malam si kucing belum makan,
Akhirnya si istri ini juga kasih makanan buat si kucing. Tapi ketika ditaruh makanannya, sekali lagi si kucing mencakar si sang istri ini. Lalu istrinya udah kesel banget, hari ini dicakar 3 kali. Akhirnya dia bawa ke dapur makanannya, dia siapkan ulang, dia taruh 3 ya. Dan apa yang terjadi keesokan harinya, kucingnya gak ada saudara. Lalu suaminya tanya, kucingnya kemana? Bukannya kucing baru? Oh iya, kemarin suka nyakar sih, tapi sekarang udah gak apa-apa, udah gak ada. Suaminya kaget, lalu suaminya pergi ke dapur dan dilihat ternyata di dalam tempat sampah ada bekas racun tikus saudara. Ternyata si kucingnya dikasih racun tikus mungkinnya sama istrinya. Lalu suaminya datang ke istrinya dan bilang, kamu tuh perempuan gimana sih? Kejam banget, itu kucing kamu bunuh ya? Aduh saya lihat nih ada racun tikus, kamu kasih ya sama kucing. Istrinya sakit hati, dia menangis karena suaminya maki-maki dia tanpa bertanya. Suaminya terus bilang sama istrinya, kamu tuh harusnya begini. Istrinya nangis, dia tahan napas, dia hembuskan napas. Sesudah tenang dia datengin suaminya dan dia bilang, 1. Hati-hati, nanti ada 2, ada ketiga. Mungkin hidupnya sama seperti si kucing. Seringkali ketika kita mengampuni, kita hitung pengampunan kita. Sama orang ini saya udah ngampunin sekali nih. Salah lagi, udah 2 kali nih. Salah lagi, udah 3 kali nih. Tentu bukan berarti saudara mengulang-ulang kesalahan, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwa orang yang menyakiti kita tetap harus kita ampuni. Bukan berarti mentoleransi kesalahannya. Kalau misalkan dia ada salah sama saudara, nipu lah anggap ya. Kan jangan juga kita mau terus-menerus ditipu, uang kita habis. Bukan seperti itu. Tetapi mengenai pengampunan kita harus terus mengampuni. Yang sering saya temukan, kita ini sulit mengampuni berkali-kali, terutama sama anggota keluarga kita. Mamah kita, papah kita, adik kita, kakak kita, itu orang-orang yang paling ngeselin. Udah diampuni, gitu lagi. Tapi mari kita pakai kacamata Yesus. Yesus pengampunannya batasnya sampai kapan? Tidak terbatas. Karena kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Petrus bilang 7 kali cukup gak? Kenapa Petrus bilang 7 kali? Karena ternyata 7 itu adalah angka sempurna. Tuhan menciptakan dunia, dia beristirahat di hari yang ke-7. Jadi Petrus bilang, ini udah bagus nih, 7 kali udah cukup kayaknya. Tapi Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Lalu kita hitung, 70 kali 7, 490. Oke saya mulai hitung ya, mama saya ngeselin ya dari saya remaja, saya hitung. Setiap hari kita hitung. Begitu 490 kali kita berhenti mengampuni orang tua kita. Apakah seperti itu? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah kita harus memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang terus mau memberikan pengampunan. Mana lebih mudah menurut saudara? Buat Tuhan mengampuni dosa kecil atau dosa besar? Mana yang lebih mudah Tuhan ampuni? Dosa kecil, dosa sedang atau dosa besar? Yang dosa kecil angkat tangan? Yang dosa sedang angkat tangan? Yang dosa besar angkat tangan? Saudara percaya kan Tuhan mengampuni dosa? Kok gak ada yang angkat tangan ya? Tuhan mau dosanya kecil, sedang, besar Tuhan bisa ampuni. Bahkan berkali-kali kita salah, kalau kita minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri, Tuhan mengampuni kita. Begitu juga dengan kita saudara, memberikan pengampunan bukan hanya tanpa syarat, tetapi tanpa batas. Yang ketiga yang terakhir saya lihat karakteristik pengampunan Tuhan adalah pengampunan tanpa pembalasan. Yohanes 8 ayat 4-11 menceritakan ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Orang ini ditangkap oleh orang Farisi, ditaruh di bawah kaki Yesus dan di depan semua orang. Mereka bilang seperti ini. Yohanes 8 ayat keempat, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.
Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Saudara perlu tahu ada satu prinsip di sini. Di dunia, orang dunia itu melihat bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Yesus diperhadapkan ke banyak orang dan orang Farisi berusaha untuk mencobai dia. Nih Yesus, ada yang salah. Kata hukum Musa harus dilempari batu. Sebenarnya sih kalau kita lihat hukum Musa tidak seperti yang disampaikan. Tapi mungkin orang zaman itu atau orang Farisi karena mau menjebak, mereka bilang shortcutnya aja. Ini wanita berzina harusnya dilempari batu. Orang-orang menantikan reaksi apa yang Tuhan akan berikan. Dalam hidup kita juga sama. Nih ada orang yang nipu nih, sama kamu mau diapain? Nih ada orang yang ngehina kamu, ada orang yang ngomongin kamu, sama kamu mau diapain? Ingat ini saudara, dunia melihat respon kita. Dan bagaimana Yesus meresponi kejadian ini? Apakah Yesus langsung melempari orang ini dengan batu? Tidak. Yohanes 8 ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Ketika orang-orang mendengar itu satu persatu pulang. Kenapa? Karena mereka tahu mereka juga berdosa. Mereka nggak layak untuk memberikan pembalasan, penghukuman kepada orang ini. Tapi tahukah saudara bahwa di antara orang itu sebetulnya ada satu orang yang bisa melempar batu. Yesus. Yesus tidak berdosa. Dia satu-satunya orang yang berhak untuk melempar batu kepada wanita itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan ini, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus berhak memberikan penghukuman, penghakiman, pembalasan. Tapi Yesus tidak melakukannya kepada orang ini. Lalu kenapa kita yang sama-sama berdosa merasa berhak untuk memberikan penghukuman kepada orang yang bersalah kepada kita? Ini yang membuat simbol yang melekat kepada Yesus adalah simbol salib. Salib adalah simbol penghukuman, salib adalah tanda bahwa ada orang yang diberikan penghukuman, pembalasan yang setimpal, yang keji atas perbuatannya. Tetapi karena kasih Yesus, salib yang harusnya menjadi tanda penghukuman, menjadi tanda pengampunan buat kita. Sehingga kita yang menerima Yesus bukan dihukum, tetapi kita diampuni tanpa ada pembalasan. Lukas 6 ayat 37 sampai 42 berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kata mengampuni dalam bahasa Yunani itu apoluo. Artinya mengampuni itu memberikan kebebasan kepada seseorang dari hukuman. Melepaskan seseorang dari hutang yang harusnya dia tanggung. Karena itu mengampuni bukan masalah perasaan saja saudara. Tetapi ketika kita mengampuni, kita sebetulnya sedang melepaskan, membebaskan orang itu dari keinginan kita untuk membalas. Saudara kalau disuruh mengampuni kadang-kadang kesel enggak? Kalau suruh mengampuni udah tahu jelas-jelas orang itu salah. Saudara kadang suka pengen bales enggak? Saya enggak tahu kalau saudara, kalau saya sih kadang kesel, wah pengen bales ya. Segala pemikiran, perasaan berkecamuk. Tetapi ada ayat yang saya ingin bacakan sama saudara.
Ketika saudara mau mengampuni dan saudara merasa, aduh saya pengen bales. Pegang ini dalam firman Tuhan. Roma 12 ayat 17 sampai 29. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menjaga perdamaian, kalau kita pengen membalas, itu sulit saudara. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau itu bergantung sama engkau, untuk hidup dalam perdamaian, sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Pembalasan bukan hak kita saudara. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ketika kita mengampuni, saudara sedang melepaskan hak Tuhan untuk melakukan yang menurut Tuhan sesuai dengan orang yang saudara ampuni. Tapi bukan saudara yang melakukan pembalasan. Hari ini kalau ada saudara yang begitu tersakiti, rasanya sulit mengampuni. Yang perlu saudara lakukan bagian saudara adalah saudara mengampuni dia. Sulit? Ya. Bisa enggak? Bisa. Tuhan memampukan kita, Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun bisa mengampuni. Bagian kita mengampuni, bagian Tuhan, Dia yang akan melakukan pembalasan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Pembalasan yang Tuhan lakukan mungkin tidak sepemikiran dengan pembalasan yang kita pikirkan. Jadi nggak bisa kita bilang serahkanlah sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau pekerjaannya hancur, lakukanlah Tuhan. Kalau mau kesehatannya jadi hilang Tuhan, jadi sakit, lakukanlah Tuhan sesuai dengan kekuasaan-Mu. Tuhan memberikan pembalasan itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Jadi jangan heran saudara. Kalau ternyata saudara diam, saudara pengen Tuhan membalaskan melakukan sesuatu. Mungkin Tuhan tidak menuntut pembalasan kepada orang tersebut sebagaimana yang kita mau. Tapi kita percaya dalam segala hal Tuhan melakukan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara lihat firman Tuhan, Yusuf sama saudaranya menjual Yusuf. Apakah pernah kemudian saudaranya Yusuf jadi dijual, dikirimkan ke negeri yang lain? Kan enggak. Mungkin secara manusia kita pikir, kalau dia jual saya sebagai pembalasan, dia juga harus dijual dong. Kalau dia masukkan saya dalam sumur, harusnya dia juga masuk dalam sumur dong. Kalau saya difitnah, masuk dalam penjara, harusnya istri Potifar itu difitnah juga masuk penjara dong. Tapi apakah itu yang terjadi? Tidak. Pembalasan yang Tuhan lakukan dalam hidup Yusuf adalah Tuhan mengangkat Yusuf menjadi raja. Saudara biarkan Tuhan melakukan pembalasannya sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Jangan ngurusin yang sebelah sini. Urusin yang sebelah sini, kita mengampuni. Kadang sulit, kadang sakit. Saya juga tahu pengennya bales. Tapi kita masuk hadirat Tuhan, kita bersimpuh, kita doa sama Tuhan. Saudara mau nangis, saudara mau teriak, saudara bilang Tuhan saya gak sanggup. It's okay. Tapi saudara harus ambil keputusan. Memberikan pengampunan, artinya menyerahkan hak kita untuk melakukan pembalasan kepada hakim yang agung. Saudara pernah lihat foto ini? Mungkin saya rasa banyak yang belum pernah lihat ya. Ini sebuah foto yang terkenal, foto yang diambil ketika ada perang saudara di Vietnam pada tahun 1972. Gadis yang di tengah itu saya blur badannya, namanya adalah Panti Kim Pak. Di blur kenapa? Karena anak ini umur 9 tahun, dia menjadi salah satu korban perang, kena bom. Ketika bom itu meledak di dekat rumahnya, api menyambar bajunya, sampai akhirnya bajunya
terbakar, bahkan seluruh punggungnya itu terbakar juga saudara. Anak ini umur 9 tahun dan saat itu kita tahu kalau Bapak Ibu tertarik dengan cerita yang fullnya, Bapak Ibu boleh lihat karena foto ini menjadi foto yang diberikan penghargaan untuk menunjukkan betapa mengerikannya perang. Wanita ini dikenal sebagai napalm girl. Dia begitu membenci orang yang mengebom kampungnya. Jenderalnya, pilotnya, dia kesel, dia sebel. Sampai akhirnya dia harus mengalami operasi, 17 operasi saudara. Saudara boleh lihat sekarang umurnya sudah tua, tapi di sebelah sana semua punggungnya mengalami burn, terbakar hebat. Sesudah dioperasi pun dengan keadaan seperti ini dia bilang, karena terbakar hebat kulit saya ini gak punya pori-pori. Karena gak punya pori-pori ketika capek gak bisa berkeringat. Kalau saudara gak bisa keringetan, air menumpuk di dalam itu cepat lelah, cepat pusing. Dan karena keadaan ini di tahun 1982, Kim Pak memutuskan untuk mau bunuh diri. Tapi puji Tuhan di tahun yang sama, entah bagaimana dia ke perpustakaan dan dia menemukan ada buku perjanjian baru. Dan ketika dia pelajari, hatinya tersambar oleh ayat di Matius 5 yang tadi kita baca. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia bilang gini, semenjak hari itu orang-orang yang namanya musuh-musuhnya yang biasa dia tulis, yang dia kutuk, yang dia benci, mulai dari hari itu dia ubah menjadi nama-nama dalam daftar doanya. Dia mendoakan orang-orang ini dan yang luar biasa adalah sekarang dia menjadi advokat bagi pengampunan dan harapan buat orang yang korban perang di seluruh dunia. Pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan bukan terjadi kepada pilotnya karena mereka menang. Tetapi buat gadis kecil ini dia bertumbuh menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Itu mengubahkan dirinya. Dirinya bukan hanya tidak lagi benci, tidak lagi marah, tidak lagi takut. Tapi hidupnya menjadi bermakna dan hidupnya menjadi berarti. Bukan hanya buat dirinya, tetapi buat orang lain. Kalau saudara baca Alkitab, ada begitu banyak berkat di balik pengampunan. Tapi saya nggak bahas hari ini, karena saya nggak pengen saudara mengampuni hanya karena mau dapat berkat. No, saya mau mengingatkan saudara, saudara mengampuni bukan masalah dapat berkat atau enggak. Tapi saudara menyadari Tuhan telah mengampunimu, maka engkau harus mengampuni. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan, kita akan nyanyikan satu lagu dan saya akan tutup 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kita bangkit berdiri sambil kita baca ayat terakhir ini menjadi perenungan untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengampuni bukan karena kita bisa, kita mengampuni karena kita pernah merasakan kasih Tuhan yang mengampuni diri kita. Saya berdoa saudara merasakan kasih Tuhan yang berlimpah. Sehingga kalau ada saudara yang tidak bisa mengampuni sudah bertahun-tahun, hari ini saudara mengalami terobosan. Saudara merasakan kasih Tuhan, memenuhi saudara bahkan meluber sehingga saudara bisa mengampuni.